Fokus Group Discussion atau FGD, penyusunan laporan evaluasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, tahun 2024. Jiwanya, barulah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Lampung Utara menggelar Fokus Group Discussion atau FGD dalam rangka penyusunan laporan evaluasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara tahun 2024. Acara yang berlangsung di Cafe Kio Time dan Resto Kota Bumi pada Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025 ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk komisioner KPU, perwakilan partai politik, media massa, serta organisasi kemahasiswaan. FGD ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Lampung Utara, Anton Ferdiansyah, yang menekankan pentingnya evaluasi sebagai langkah perbaikan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, kendala, serta mencari solusi guna memastikan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang kami cintai serta kami banggakan para narasumber, ada Bang Sabah dan Bang Indra yang sudah hadir dari Lampung Utara. Terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kawan-kawan dari penyelenggara di Kabupaten Lampung Utara. Yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berbagai limpah rahmat serta hidayah beliau. Kita semua pada pagi hari yang mendung ini masih diberikan berbagai kenikmatan, iman, Islam, sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh suasana kekeluargaan seperti ini. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, izinkan saya mewakili rekan-rekan komisioner memberikan pengantar sambutan dalam kegiatan forum group discussion ini, sehingga nanti bisa dilanjutkan dengan paparan dari pemateri yang memang sudah kita sediakan. Pada prinsipnya yang paling utama ingin saya sampaikan adalah rasa syukur yang mendalam di mana Kabupaten Lampung Utara telah selesai melaksanakan hajat pilkadanya. Kita patut berbangga bahwa Lampung Utara yang sebelumnya banyak diperkirakan orang bahwa pilkadanya tidak akan terlaksana secara lancar, damai, tentram. Alhamdulillah berkat kerjasama di antara kita semua, pilkadanya bisa berhasil, aman, damai, dan yang pasti Kabupaten Lampung Utara tidak terdaftar dalam registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah narasumber hadir untuk memberikan materi evaluasi dari berbagai aspek, di antaranya evaluasi non-tahapan pemilu oleh M. Sabah Yunizar, SPIMT, yang membahas faktor-faktor di luar tahapan pemilu yang berpengaruh terhadap proses dan hasil pemilihan. Yang pertama adalah perencanaan dan organisasi. Kemudian yang kedua, data dan penggunaan alat teknologi. Yang kedua, dimensi ini ada di non tahapan, yang ini memperlancar proses pelaksanaannya tahapan. Tidak termasuk di tahapan, tapi penting. Kalau tidak ada dua instrumen ini, maka tahapan tidak akan terlaksana. Yang pertama, perencanaan dan organisasi. Perencanaan mencakup juga anggaran. Gak apa-apa, kita ngomong anggaran terbuka aja sih. Ngomong anggaran itu gak usah ditutup-tutupin, Pak ya. Ada kalau udah ngomong anggaran tuh diem-diem aja, jangan sampai ketahuan orang. Kalau saya udah
Udah gak bisa lagi lah itu tutupin itu. Semua sudah tahu, kan kita kasih tahu di internet sudah ada. Dilanjutkan dengan evaluasi kelembagaan supporting system oleh Dedi Indra Prayoga SE, Direktur Eksekutif LDS, yang menyoroti efektivitas sistem pendukung dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk sumber daya manusia dan infrastruktur. Ini dengan informasi lengkap mengawal kegiatan ini. FGD ini sebagai komitmen juga saya kira dari seluruh teman-teman pimpinan KPU di Kabupaten Lampung Utara dalam upaya memperbaiki proses penyelenggaraan pilkada agar ke depan semakin menuju kesempurnaan, kira begitu. Kemudian yang saya hormati juga seluruh jajaran Kesekretariatan KPU Kabupaten Lampung Utara, juga teman-teman pimpinan partai politik, juga teman-teman pimpinan ataupun perwakilan dari OKP, organisasi kemasyarakatan, dan juga teman-teman pers yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mungkin karena tadi sudah disinggung banyak oleh Bang Sabah, saya ingin berdiri juga. Saya takut dibilang gak laki. Dan taruhnya tadi begitu soalnya dari Bang Sabah. Saya jadi agak ngeri-ngeri mau gak berdiri. Efeknya, walaupun meski tetap ada. Kalau kita berkaca pada pilkada DKI yang dulu tahun 2017-2018, itu efek dari penyebaran informasi, propaganda melalui media sosial itu dampaknya cukup krusial di level masyarakat bawah. Ada konflik yang begitu tegang di tataran masyarakat kita. Nah ini juga masalah. Sebetulnya yang penting untuk terus dievaluasi dan dilakukan pembenahan-pembenahan. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang selanjutnya angka partisipasi. Meski memang faktor menurunnya partisipasi ini banyak juga. Yang pertama dia ada faktor teknis, mungkin tadi yang juga sempat disinggung dan dibahas, ada penyusunan ulang BPT. Sementara itu, evaluasi tahapan pemilihan yang disampaikan oleh narasumber Teddy Yunada SH, selaku pegiat demokrasi, mengulas tentang aspek teknis dan prosedural dalam tahapan pemilihan. Suarakan sehingga mungkin, karena demokrasi itu rentan dengan secara nasional. Kita lihat pemilihan suara ulang ini ada di 249 TPS. Adapun alasannya, pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Nah, bicara tentang lebih dari satu kali ini ada manajemen administrasi. Kalau ini kan kedapatan memilih lebih dari satu kali. Siapa yang terlibat di situ? Sedangkan evaluasi eksternalitas pada kesempatan tersebut disampaikan oleh narasumber Eviko Guantara, selaku Ketua PWI Lampung Utara. Ketua PWI tersebut menyoroti pengaruh faktor eksternal seperti peran media dalam membentuk opini publik serta dampaknya terhadap pelaksanaan pemilu. Laporan dalam tahapan-tahapan yang kemarin berkaitan dengan konten-konten itu negatif. Sumber informasi, media berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat dalam konteks pemilihan. Media membantu pemilih untuk memahami kandidat, kebijakan dan isu-isu penting. Pendidikan pemilih, media bertanggung jawab untuk mendidik pemilih tentang proses pemilihan, pentingnya suara mereka, serta cara menggunakan hak suara dengan benar. Kemarin juga kami membantu KPU diminta dan tidak diminta. Kami memberikan edukasi, membantu partai politik tentang nomor yang dipilih, berkaitan dengan partai ini. Karena kenapa? Tentunya salah satu calon itu akan berkaitan dengan visi dan misi partai politik, dan baru berkaitan dengan visi misi program-program perencanaan tentang pembangunan dan kemaslahatan masyarakat Lampung dan Lampung Utara khususnya. Artinya kami lebih mengedepankan hal-hal tentang edukasi. Bahkan kami pun memberikan calon-calon pamflet ya Pak Ketua ya, pamflet calon-calon kepada masyarakat.
Diskusi berjalan interaktif dengan berbagai masukan dari peserta yang hadir, khususnya terkait kendala teknis, regulasi, serta tantangan di lapangan selama penyelenggaraan pemilu. Dengan harapan hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan sistem pemilihan umum di Lampung Utara pada periode mendatang. Dari Lampung Utara, Pratama Media News mengabarkan.